Mengawali berita pertama pemirsa, peringatan Hari Buruh dirayakan oleh buruh di sejumlah daerah di Jawa Timur dengan menggelar aksi damai. Di Jombang, puluhan massa dari Aliansi Gerakan Serikat Jombang Peduli gelar jalan sehat dan potong kue. Sementara di Madiun, ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja di Kabupaten Madiun menggelar aksi damai di depan Pendopo Ronggo Jumeno. Sedangkan di Gresik, para buruh gelar aksi di Stadion Joko Samudro dihibur dengan sejumlah hiburan. Puluhan buruh ini menggelar aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Jombang di Jalan Wahid Hashim dengan membentangkan poster dan buruh bergantian berorasi. Pada May Day tahun ini, buruh menyuarakan perlawanan terhadap rekannya yang masih banyak tertindas dan jauh dari kata sejahtera. Hadi Purnomo, Korlap Aksi mengatakan, Hari Buruh adalah bentuk perlawanan buruh terhadap kebijakan yang tidak pro buruh. Faktanya adalah banyak buruh yang tertindas, banyak buruh yang mengeluh hari ini, banyak buruh yang ter-PHK. Ini yang menjadi bertolak belakang. Artinya menyayangkan dengan menyayangkan, sangat menyayangkan kita kepada pemerintah Kabupaten Jombang. Karena yang jelas dengan dangdutan ini mereka mengkelabui kita, mengelabui para buruh, mengkaburkan dalam artian mengkaburkan supaya apa? Di Jombang itu aman-aman saja. Tetapi faktanya banyak kasus-kasus yang kita laporkan. Sementara di Madiun, ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja di Kabupaten Madiun memadati halaman depan Pendopo Ronggo Jumeno. Pada Hari Buruh ini, mereka menyuarakan aspirasinya secara langsung kepada Bupati Madiun dan anggota DPRD menuntut kegelisahan atas kondisi ketenaga kerjaan saat ini. Dalam aksinya, massa buruh mendesak pemerintah Kabupaten Madiun segera mengusulkan penetapan upah minimum sektoral kabupaten UMSK tahun 2025 serta menuntut adanya keterlibatan aktif perwakilan buruh dalam setiap tahapan pembahasan Raperda Ketenagakerjaan agar regulasi yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan pekerja. Harapannya kami dengan pemerintah Madiun, harapannya agar benar-benar memperhatikan tentang upah yang di Kabupaten Madiun. Harapannya Bupati berani mengusulkan UMK dan UMSK setidaknya bisa menyampaikan juga kepada Gubernur tentang penghapusan disparitas upah di Jawa Timur khususnya Kabupaten Madiun. Sedangkan di Gresik, perayaan Hari Buruh digelar di Stadion Gelora Joko Samudro dengan berbagai hiburan. Aksi buruh yang diikuti sejumlah serikat pekerja ini diawali dengan menggelar konvoi berkumpul di Gelora Joko Samudro. Dalam tuntutannya, buruh menyuarakan soal perlindungan terhadap hak-hak buruh. Pada May Day kali ini, pemerintah Kabupaten Gresik memberikan fasilitas tempat untuk melakukan aksi hingga memberikan hiburan. untuk merayakan May Day dengan bijak, menjaga investasi daerah Gresik menjadi tujuan investasi internasional. Kita jaga ketertiban dengan kolaborasi bersama. Hak-hak aspirasinya tetap terdengar. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat para pekerja, para buruh. Kesejahteraannya ke depan semakin baik, upah yang baik, dan tempat lingkungan kerja yang baik. Saiful Mualimin, Aikal Uda, Muhammad Amin, JTV. Sementara ratusan massa gabungan dari elemen buruh dan mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya dalam peringatan May Day Kamis siang. Dalam aksinya, massa mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro terhadap rakyat. Mulai lesunya ekonomi masyarakat, badai PHK buruh, hingga penegakan hukum di Indonesia. Ratusan massa gabungan buruh dan mahasiswa yang menamakan Aliansi Masyarakat Sipil Surabaya Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya memperingati May Day Kamis siang. Sambil berorasi dan membentangkan spanduk tuntutan, aksi konsolidasi ini menyerukan berbagai tuntutan merespon kondisi bangsa serta kebijakan pemerintah seperti lesunya ekonomi negara, badai PHK yang terus terjadi hingga penegakan hukum yang masih belum maksimal.
Menurut Antoni Matondang, perwakilan buruh, aksi ini sebagai aksi awalan memprotes kebijakan pemerintah yang tak pro rakyat. Seperti adanya Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk revisi Undang-Undang TNI dan Polri, serta revisi Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang hari ini adalah aksi awalan aksi awalan untuk terbentuknya sebuah protes kebijakan-kebijakan termasuk Undang-Undang Cipta ini harus dicabut. Kan ngomong soal kebijakan-kebijakan yang akan digaungkan atau yang akan diketok oleh pengusaha pemerintah, yaitu Undang-Undang Polri ataupun KUHP. Nah, itu kan juga harus kita kawal, kita tolak, kita lawan. Nah, apalagi yang sudah disahkan, kita tetap tolak. Nanti ini kemarin. Nah, intinya kita kawan-kawan yang meskipun baru berkonsolidasi, tapi kan kita sebelumnya juga sudah pernah berkonsolidasi. Nah, momentum di hari ini kita harapkan bisa jadi satu kesatuan yang utuh untuk kedepannya sebuah kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah yang tidak pro dengan rakyat. Di sini kami ingin membawakan beberapa tuntutan. Intinya yang mungkin teman-teman bisa melihat di poster yang dipasang di depan di tengah-tengah kita. Bahwa kami untuk apa yang seharusnya didapatkan oleh teman-teman buruh, hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh bapak ibu buruh, yang pada akhirnya ini menjadi concern juga teman-teman mahasiswa dan seluruh masyarakat. Tak hanya berorasi dan membentangkan spanduk, dalam aksi massa juga menggelar aksi teatrikal yang menggambar sulitnya masyarakat mencari kerja di tengah kelesuan ekonomi. Usai berorasi, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Aksi damai juga mendapat pengawalan ketat petugas keamanan, termasuk juga untuk melakukan pengalihan arus agar lalu lintas tetap berjalan. Juli Susanto, JTV. Pemirsa, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur mengikuti peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day bersama ribuan buruh di depan kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya. Gubernur memastikan semua tuntutan buruh dipenuhi. Pemprov juga akan menyiapkan pelatihan kerja bagi buruh yang terkena PHK agar mendapatkan pekerjaan yang layak. Ribuan serikat pekerja dan serikat buruh di Jawa Timur memadati Jalan Pahlawan, Surabaya, tepatnya di depan kantor Gubernur Jatim untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak ikut hadir memperingati May Day bersama para buruh. Di depan ribuan buruh, Gubernur memastikan semua tuntutan buruh akan dipenuhi. Pemprov Jatim juga akan menyiapkan pelatihan bagi buruh yang terkena PHK agar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Gubernur juga berjanji akan memberikan beasiswa kepada anak-anak buruh. Akan menyiapkan pelatihan sekaligus sertifikasi bagi mereka korban PHK. 10.000 pelatihan dan sertifikasi. Kami ingin bahwa saudara-saudara semua tetap akan bisa mengakses pekerjaan dengan hasil yang layak, dengan hasil yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga saudara-saudara. Amin. Terima kasih semuanya. Insya Allah anggarannya ada, programnya ada. Dalam aksi kali ini, para buruh menuntut beberapa poin, di antaranya penghapusan pekerja kontrak, sistem jaminan pesangon, segera bahas dan sahkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, serta naikkan batas penghasilan tidak kena pajak dari 4,5 juta menjadi 10 juta, karena potongan pajak cukup tinggi. Undang-Undang Cipta Kerja harus dikeluarkan dari Omnibus Law, klaster ketenagakerjaan khususnya. Maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus segera melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi 168. Di momentum hari ini juga kami meminta kepada Ibu Gubernur benar-benar mengeluarkan sebuah kebijakan yang benar-benar berpihak kepada buruh dan kaum orang-orang kecil. Kami mengingatkan kepada pemerintah bahwasanya pajak yang selama ini diberikan dan dibebankan kepada buruh itu sangat memberatkan. Aksi demo buruh ini berlangsung aman dan tertib dengan pengamanan ketat polisi. Ayul Andim, Usro Indra, JTV.